warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kompak sepertinya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan mangga pueni. Cakep. Mangga pueni agar kencang pakai tali. Cakep. Saya suka ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini kelihatan cantik sekali. Kok Batam beli duku? Cakep. Beli duku diwadahin tampah. Cakep. Saya suka jamaah yang pakai hitam jilbabnya abu-abu. Insya Allah pagi ini semakin barokah. Amin. Ayo, kamu. Kedong-dong kupu-kupu. Cakep. Iya. I love you. Cakep. Apa gitu Ini aja. ngomong-ngomong kita kan Ada. belum tak kenal maka tak sayang. Ya. sayang, tak betul. kenal maka tak kampleng. Jadi Tak kenal maka tak sayang. Nggak sayang. Iya. Termasuk pemirsa juga pasti nggak sayang sama kita. Kenapa? Karena belum kenalan. masa? Iya. Iya. Walaupun belum Coba kenalan. kenalan dulu. Loh, kamu kan sana. udah satu state tadi. Oh iya. Emang udah. Kita udah kenalan. Sudah. Betul. Kok kayaknya aku belum hidup di bumi ini ya. Oke, kita kenalan aja sama jemaah ya. Ya. Ini barengan, satu kloter, satu jemaah. Dari jemaah umroh mana ibu-ibu? Insya Satu Allah, kloter katanya. Insya Allah, amin. Amin. Semoga semuanya bisa naik umroh ya. Dan juga naik haji. Amin. Semoga bisa naik haji ya. Amin. Tapi jangan lupa kalau pergi umroh, cari travel saya ya. Ya, tak antemi. Hadiah Sofia ya. Kacane atau dijauh. Kok aja kacane. Oke, ibu-ibu dari mana tuh? Hah? Dari mana, Bu? Oh, dari Lotus. Glow. Tepuk tangan. Dari Lotus. Lotus, sing satu golf, satu glove. Ya, yang mana? Yang bener ini Lotus apa? Glove. Glow. Yes, Glow. kita anggap semua sama lah. Yaudah. Karena di sini datangnya juga sama-sama. Sama-sama. Iya. Oke, dari kota mana ibu? Yogyakarta. Masya Allah. Pantas bau mafia studio Oke. ini ya. Tadi nyampe sini jam berapa, Bu? Jam 11 11 siang. malam. Jam 11 malam. 11 malam. Oke. Ya betul, karena jauh sih. Ya. Kalau ke mana? Ke Jogja Jogja, ke ke Jakarta. Jakarta Kalau ini jam kan 11 6 lewat, jam. iya lewat tol cepet. Kelewat dong berarti dari studio kita. Enggak. 4 jam ya? Enggak, jam 11 malamnya kemarin. Tapi Yang alhamdulillah, pasti, ya betul. yang pasti, alhamdulillah ibu-ibu datang dari Jogja, Oke. jauh dari Jogja ke Jakarta Betul. tidak telat. Itu karena apa? Mungkin ya kendaraannya. Sehat, kendaraannya sehat, yang Terawat. menumpangi sehat, Betul. yang nyupirin juga sehat. Siap. Mesinnya bahan baku terawat. sehat, kerawat. Dan- Isinya di mana? Isinya bensin di mana, Bu? Perta. Amin. So, Pertamina Energi untuk Negeri Energizing Indonesia. Dan juga ibu-ibu ini lihat, kelihatannya kan makmur. Iya. Wow, kan? Makmur karena Bapak Menteri Koordinator Bidang pangan. Kita berikan ini tepuk selalu tangan. memperhatikan kesehatan masyarakat Indonesia. Dan jelas dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu selalu memperhatikan masyarakat Indonesia. Lebih maju, lebih sehat, dan Betul. lebih makmur semuanya. Betul sekali, kita berikan tepuk tepuk tangan tangan. untuk Bapak Menteri. Ibu-ibu ini kelihatan sehat kenapa? Kenapa? Karena selalu menseleksi makanan. Ya. Jadi kalau usia ibu-ibu gini kalau kebanyakan sayur nanti kan juga termasuk kena penyakit asam urat. Oh iya. Ya. Iya, kalau Oh, kebanyakan gitu. daging kolesterol. Oh, makan bebek juga. Iya, jadi Makan omongan tetangga kena penyakit apa, Bu? Loh, Hati. emosi. Jadi kita harus bisa menseleksi. Dah, Iya. Mas Luduk. Iya. Jadi kalau Mas Luduk biar nggak kena asam urat, Iya. biar nggak kena kolesterol, Iya. apalagi kalau terlalu banyak manis kena kencing manis. Iya. Kamu Makanya- makan kursi aja, Mas. enggak, aku akhir-akhir ini makan semuanya takut akhirnya aku hari-hari itu makan kaos tangan. Glove. Glove. Iya. Sarung tangan. Kenapa, Bu, kok dinawakan sarung tangan? Oh, Masya Masya Allah. Allah. Tabarakallah. Iya, iya. Coba
tanya, apa kan karena ini sarung tangan. Sarung tangan, ya. Apa bedanya tangan dengan sarung? Tuh, apa bedanya sarung sama tangan? Ayo. Ayo, Bu. Bu, terima kasih Bu. Ya. Anu, Nah, kita karena Ibu bisa menjawab, Bu langsung dibawa pulang itu Bu ya. Monitornya. Yang ini maksudnya, yang ini. Iya. Yang ini bawa Langsung pulang. Enggak, Lumayan yang bawa depan. kelihatannya Ibu bisa jawab. Ya. Kenapa? Kalau tangan tidak bisa untuk sarungan. Ya, kalau sarung bisa untuk nyarungin untuk tangan. Kita gampang kademen kita Ibu ya. Ini sarung. Oh, kan menyimpan lemak di mana-mana. Ibu suka mainan media sosial nggak? Ya, mainan itu toktik. Oh, TikTok. Ngapain toktik? TikTok lah HP-nya dibalik itu channel TikTok. Toktik. Bu, biasanya sering upload nggak? Ada kewajiban nggak sehari sekali gitu? Upload. Tuntutan Upload. untuk upload, untuk update story, Posting. story. Posting, ya. posting. Nah, sering ya Bu ya? Biasanya kebanyakan yang Ibu cari apa? Mic-nya Bu, maaf, Mic-nya. Bu. Udah nyala itu, udah nyala ya. Biasanya yang dicari apa? Kita cari murup aja Bu ya. Jenengan pateni. Lah marahi langsung ngurup nih wong tangan sarung tangan ya nih. Kita sering bikin story Iya, itu iya. yang senang-senang aja, Oke, betul. yang gembira karena Bahagia. saya sudah tua, teman-teman juga sudah tua, Oke. kita cari Saya, hiburan. Bu, maaf. Teman-teman sudah tua itu yang muda nggak terima loh, bukan terima loh. Lah kalau teman-teman Masih banyak yang masa yang unyu-unyu. muda-muda Oh, kok. masih banyak unyu-unyu. Ya tapi saya sukanya gembira, walaupun sudah tua, Ya. tapi tetap happy. Happy. Tepuk tangan. Happy asmara. Happy Sarah. Ke Surabaya beli grendel. Cakep. Cakep. Ke Surabaya beli grendel. Cakep. Cakep. Kelihatannya tua-tua kok masih endel sih. Harus. Bahagia. Memang kadang-kadang kita tuh setiap hari kadang ya masak itu bisa ditinggalkan ya kan? Karena? Sholat bahkan bisa ditinggalkan nggak? Kadang-kadang. Ayo jangan bohong, ayo. Ah iya kan? Nah tapi bermain medsos itu bangun tidur ya. Bukan pasangan yang dicari, Iya, teh iya. handphonenya kan Bu. Nah makanya ibu pasti pengen tahu bermedsos secukupnya. Imannya itu sepenuhnya tuh kayak gimana? Betul. Nah, makanya itu Dilarang kan nggak bisa. harus belajar. Tapi kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita medsos yang dilihat masalah agama juga Nggak merupakan paham. iman. Iya. Ya kan? Ini Iya kan? tapi bener apa enggak gitu loh. Betul apa enggak ya? Betul apa enggak? Jadi kira-kira bermedsos yang baik tuh Bagaimana? secukupnya tuh kayak Apa? gimana? Iya. Yang nggak sampai ngurangin kita kebiasaannya Iya. setiap hari Betul. bermedsos. Langsung saja bareng-bareng ya Bu ya. Oke. Ibu menunggu siapa hari ini? Menunggu siapa Bu? Oh, Oke, menunggu suami katanya ya. Gus Miftah. Oke kalau begitu langsung aja Kamu loh, Gus bareng-bareng. Miftah kalau iso suami. Assalamualaikum untuk siapa Ibu? Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laisa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula al ayah amma ba'du. Para pemirsa Sahur Time Jak TV yang di studio dan di rumah yang berbahagia. Kita apa temanya malam hari ini? Temanya Medsos, Pak. bagaimana Medsos kita cara secukupnya. bermain medsos secukupnya. Medsos secukupnya, Oke. Iman sepenuhnya. iman sepenuhnya. Kayaknya hampir mustahil ya orang sekarang nggak punya medsos. Iya. Iya. Kamu punya apa aja? Saya tuh punya anak, punya istri. Kalau saya punya utang, Digital media. Oh, iya. saya punya utang, Pak. Utang. Oh kelihatan wajahmu kayak kotak infak. Ya paling tidak aplikasi itu cuma apa ya Pak? Cuma Facebook, Facebook, iya terus TikTok, IG, TikTok, terus IG, Twitter. Twitter. Nah, tapi kalau Nanda Karena dulu- ibu-ibu ini lebih suka traveling daripada diomeli suami di rumah. Nah, Betul katanya. Ya. betul. Makanya datang ke sini ceria semua. Iya. Karena menghindar dari suaminya.
Dan suaminya di rumah juga seneng. Kenapa? Karena terlepas dari penderitaan. Nah, ngomongin soal medsos ini, episode sebelumnya sudah saya sampaikan ketika saya terpana dengan satu ayat dalam surat Yasin. Ketika Allah menyampaikan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara. Ternyata memang faktanya hari ini yang banyak bicara itu adalah tangan, jempol. Maka kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang ada istilah jempolmu adalah harimaumu. Kenapa? Karena kita hari ini menyakiti orang lain tidak dengan menggunakan mulut, tapi menggunakan jempol. Jadi jempol ini hari ini jauh lebih berbahaya dibandingkan mulut. Karena kita ngetik sesuatu menggunakan jempol. Nyulek matanya Joe juga pakai jempol. Jadi jangan sampai jempol kita ini melukai orang lain. Caranya bagaimana? Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Yang berikut ini kita akan balik lagi di mana ibu-ibu, sahur time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah, tadi datang jam berapa tadi? Aku agak lupa datang ke studio jam berapa? 11 malam. Ya. 11 malam kan Bu ya? Ya. Jujur loh Bu, ini puasa nggak boleh bohong ya. Ibu, tadi datang dari Yogyakarta ya? Ke Jakarta pasti lewatin tol, betul? Mampir pom bensin yang paling aman, bersih semuanya, bensinnya juga nggak KW-KW. Di mana sih Ibu? Pertamina. Kenapa? Karena memang Pertamina energi untuk negeri, energizing Indonesia. Kalau dari Jogja gimana ya ngejawabnya ya? Apa? Ibu-ibu gitu, jawabnya gimana? Dalam gitu ya? Ya. Ibu-ibu dalam gitu ya? Ya. Coba ibu-ibu. 3 kali ibu-ibu, mohon maaf. 3 kali Bu, 3 kali. Dalam gitu ya. Yang endel gitu loh Bu. Yang kemayu ya. Wis jane nek kemayu meneh ada lagi. Apa? Ibu-ibu dalam terus lanjut. Ihi. Allah. Malah kayak mak lampir. Ibu-ibu dalam. Ketawang mangu nyari yuyu. Hai ibu-ibu yang berkerudung abu-abu, mau nggak jadi mertuaku? Padahal ibu-ibu ini anaknya TK. Lelek gelem. Pedofil. Lelek mau lho. Budaya Gelem banget katanya. Ya Allah, Masya Allah, Bu mertua. Sungkem. Mas. Bu, ada anak perempuan nggak? Anak perempuan loh. ada perempuan tapi ada ekornya mau. Kalau toh mereka ada anak perempuan, mereka zizi sama kamu. Kamu itu, kamu bikin gak? Bikin. Kembali, aku apa Coba. kamu? Bikin gini ya. gimana? Kalau Nanda tadi buat ibu-ibu, Iya. oke aku bikin. Bulan depan kita jalan-jalan ke Mekah, Cakep. minum dawet pakai gula aren. Cakep. Pada pagi hari ini saya lihat Gus Miftah pakai baju itu kelihatan keren. Tahu aja. Oh tahu sih apa lagi ngebohongin. Oh tahu sih. Tahu lagi.
iya gini. Era pasti. Kemarin nggak sangu, sekarang pasti sangu. Ke Surabaya kok bawa kusir. Oke. Akhirnya cair. Oke. Karena kamu sudah pakai pantun yang bagus. Satu. Asik. Balas lagi Jo. Oke. Balas lagi. Oke. Iya. Habis bangun pagi terus adus. Apa itu? Ayo. Kembalikan uang 100. Ayo. Ke Surabaya beli ali-ali. Cakep. Gus Miftah minta lagi. Ya Allah. Kamu ngawur bae. Ibu ada yang bisa pantun untuk Gus Miftah? Gak bisa. Satu Bu. Satu. Ayo coba. Coba, Bu. ayo Bu. Coba. Ayo Bu. Coba. Ayo Bu. Ayo, Bu. Ayo Bu. Oke. Jering sajadah gitu aja Bu. Ya, Ayo. ya. Ayo. Hewan. Bu. Kok Oke, 100. Makasih. Tahu ya. Terima kasih. Senyum aja 100. Ada ikan loh. gabus di dalam kardus. Jangan. Cakep. Supaya silaturahmi tidak putus, kembalikan dong yang 100. Bu, maaf Bu. Habis punya saya Bu. Nyoh habis punya saya loh. Betul, Karena betul, kamu betul. ngasih dia 100, Iya, Pak. berarti dikembalikan. Oke. Ya. Berlipat-lipat. Amin. Ya, tambahin. Oh, saya oke lah. Anda nih kok. Itu, Asik. kamu tahu Jangan ita itu. apa? Nanti habis syuting. Baliknya 300 mau. Lo enggak. Tapi Emangnya kita konten kreator. enggak. Apa itu enak loh. Kenapa? Apalagi Emangnya konten kreator. Kenapa? Kalau habis ngasih diminta lagi. Iya. Coba. Kamu bisa bilang kalau yang tausiah pokoknya harus Gus Miftah loh ya. Oke. Yang tausiah Pagi pagi hari ini siapa? Gus Miftah. Ini 100. Siap. Terus yang dari Yogyakarta Gus Miftah. Gus Miftah. Oke. Yang biasanya sok viral dibully siapa? Gus Miftah. Ini harus Gus Miftah. Oke. Kamu uang sama Abah Miftah pilih mana? Apa Miftah? Ayo ini uangnya. Ayo bantu. Ini enak toh, Mbak. Konten kreatornya ini. Ada konten kreator. Setelah ngasih kok diminta lagi. Buat aku lihat bulan nanti. Iya, itu salah satu efek negatif dari medsos. Iya, Pak. Jadi akhirnya menghalalkan semua cara untuk mendapatkan popularitas dan atas nama viralitas. Yang penting tujuannya adalah FYP. Makanya sekarang saya bilang, di saat saya sudah bosan viral, semua orang baru pengen viral. Iya. Langsung gua bilang, telat lu ye. Gak apa-apa ye. Iya, ye. Iya itu loh. Nah, sekarang ini ternyata Bapak Ibu, kita itu jempol kita lebih rajin daripada lutut kita. Jempolnya untuk scroll demikian kuat, tapi lututnya jarang untuk sujud. Kenapa? Karena waktunya habis untuk nyekrol. Ya kan? Kita itu mau sholat masih liatin HP. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, langsung yang dipegang HP. Bangun tidur HP. Mau tidur sama suami yang dilihat HP. HP. Jadi lebih menarik HP daripada suami. Makanya besok kalau bisa suami ditukar HP. Oh, Pak, gila Pak, bojomu Pak. Dulu ini kita nggak ngomongin produk ya. Tapi dulu itu pertama kali ada handphone, Iya, Pak. ada smartphone, itu slogannya itu adalah connecting the people. Jadi dia nyambung antara manusia. Jadi bahasanya adalah dengan handphone itu menjauhkan yang dekat. Tapi sekarang jadi berbalik. Kalau dulu awal mula handphone itu adalah untuk mendekatkan yang jauh. Sekarang menjauhkan yang dekat. Buktinya apa? Ibu-ibu di kamar sama suaminya. Suaminya pegang HP, ibu-ibu pegang HP. Suaminya buka apa, istrinya buka apa. Suaminya WA siapa, istrinya WA siapa. Oh, dengarkan. Di kamar berdua, Iya. bapaknya pegang HP, ibunya pegang bapaknya. Ini Loh, kok pegang bapaknya? iya mau. Ibunya pegang HP, HP. bapaknya Bapaknya pegang pegang HP. Oh. Bapaknya WA siapa, ibunya juga WA WA siapa. siapa. Oh. Kedua, Akhirnya yang dulu tujuannya itu untuk mendekatkan yang jauh.
Sekarang justru menjauhkan yang dekat. Betul loh. Ini salah satu dampak negatif ketika kita tidak punya rem mengenai medsos. Makanya remnya itu apa? Ya iman. Sekarang ibu-ibu mau nggak saya kasih mobil Mercy umpamanya? Mau bu? Tapi tidak ada remnya. Mau Bu didol mawon. Jual tuh kene liyane murah untuk akeh. Didol apa payu? Kayaknya. Coba kamu bayangin. Kamu bayangin. Ya. Bayangin ya. Sama kiai saja ngeyel. Apalagi sama suami. Ya Allah. Salah nih Ibu ngeyel sama Kiai sing satu sebalenan lho. Aduh, kayak beli dosa malah. Berarti yang gak ikhlas Bu mungkin dosa. Ya. Maka kemudian untuk membentengi kita supaya tidak terlalu kebablasan soal medsos ini, Allah ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 36 tadi yang di awal saya bacakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Tangan, hati, penglihatan, pendengaran, semua akan ada tanggung jawabnya. Maka besok ini tangan akan berbicara Bu. Di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara, tanganku mbiyen untuk apa saja. Itu akan kelihatan semuanya. Lihat apa saja. Maka saya itu punya keyakinan sekarang begini ya. Jangan-jangan sekarang malaikat Raqib dan Atid itu nganggur. Kenapa Pak? Raqib dan Atid itu pencatat apa? Baik dan Pencatat buruk. amal baik dan amal buruk. Lah, kenapa saya memprediksi hari ini Raqib dan Atid itu nganggur? Karena sekarang semua amal perbuatan itu kita tulis sendiri. Dalam bentuk apa? Postingan. Akhirnya malaikat, ya tulisan dewe gitu loh. Maka begitu yaumul hisab, hari perhitungan, malaikat datang mau menghisap kita. Dia nggak bawa catatan. Kita seneng banget. Iya, malaikat nggak punya catatan. Begitu malaikat datang yang menghisap kita. Ayo malaikat, kamu nggak punya catatan. Iya, saya nggak punya catatan. Terus bagaimana? Buka HP-mu. Iya. Isinya kelihatan semua. Jok luduk, DM janda kelihatan. Iya. Drummer, ada? Drummer. Ya. DM Mbak Nanda kelihatan. Iya. Apa dipikir itu gak ada pertanggungjawabannya bro? Woi, ada bro. Wakana anhu mas'ula itu ya itu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, apalagi kemudian komentar-komentar yang menyakiti orang lain. Komentar-komentar yang pedes. Kamu hapus, tapi catatan di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah hilang. Maka sekali lagi saya sampaikan, fakir qobla ang takzima. Kamu mikir dulu sebelum kamu posting. Maka berulang kali saya bilang postinglah yang penting, jangan yang penting. Jangan penting, posting. Postinglah yang penting, jangan yang penting, posting. Yang penting-penting saja itu. Lah bagaimana posting yang penting? Kita akan kembali setelah yang penting-penting berikut ini. Kita akan balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu Selamat Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Ini yang selalu bersemangat, energinya nggak habis seperti Pertamina cuman Mbak Nanda. Ya sudah Mbak Nanda sangoni gue ini semangat soalnya. Kamu nggak semangat sih. Maaf. Nah, Mbak Nanda. Apapun itu harus semangat. Maaf. Apapun harus semangat. Kalau anak band nggak usah kan telat.
bedanya itu loh. Apa? Kalau cewek ngasihnya banyak, Ya. kalau cowok ngasihnya dikit. Apa itu karena? Ya biasa, Kenapa? Biasa piye? biasa. Nyapa? Pasti ada gejala-gejala khusus buntu. Itulah salah satu dampak negatif dari medsos. Iri, hasut, dengki. Tapi saya ikhlas. Elek biang, tapi saya ikhlas. Ikhlas. Lah ngapain gak ikhlas? Kan bukan hakmu. Iya. Kan itu haknya dikasihkan ke Nanda. Iya. Hakmu ya juga ada sendiri. Enggak, itu yang bilang mulutku tapi hatiku ikhlas banget. Yaudah sekarang kalau ngomongin medsos. Kamu tahu nggak persamaan medsos dengan sambel? Dulu. Kalau sambal itu makanan, medsos itu adalah media Media. Media sosial. sosial. Oh ya kalau itu anak kecil juga tahu. Kalau medsos itu anak-anak bisa pakai. Tapi kalau sambal anak-anak pasti nggak mau. Oh, Apanya? Siapa bilang anakku seneng sambel? ya paling tidak kalau sambal itu pedes, Mbak. Ya. Hah? Kalau medsos itu bisa Bisa lebih pedes. Bisa lebih pedes. Jadi medsos sama sambel itu enak kalau digunakan secukupnya. Nah, jawabannya itu. Lah kamu nggak bisa jawab. Mau Yang jawab- bermedsos, padahal udah tak siapin duit tadi Iya, tak siapin. siapin. Nah, kamu nggak salah jawab Anu kok. DP dulu aja, Mbak. DP dulu aja. Apanya? Ya barangkali jawabannya benar. Jelas salah. DP loh. Ini jadinya pertanyaan apa kredit motor? Ya, Jadi ya, saya bilang medsos itu kayak sambel. Ya, Pak. ya. Enak kalau digunakan secukupnya. Secukupnya. Kalau berlebih-lebihan nggak enak lagi, bikin sakit perut. Kalau kita menggunakan medsos berlebih-lebihan bisa bikin sakit hati. Makanya kalau saya lihat medsos itu lebih hanya supaya nggak ketinggalan. Minimal untuk update saja. Jangan kemudian kita berlebih-lebihan. Rasa keingintahuannya itu tinggi. Rasa keingintahuannya tinggi. Kita itu kan lucu ya. Kalau sudah posting, yang kita tunggu biasanya apa coba? Yang biasa ditunggu apa? Like dan komen. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh mantau terus yang komen berapa ya. Ya. Yang like berapa? Begitu ada komennya kira-kira isinya apa ya. Itu mohon maaf, nanti kalau komentarnya bagus kita dipuji, kita tinggi hati. Iya. Kalau komentarnya jelek kita sakit hati. Hati. Maka dalam surat tadi yang kita bacakan tadi, surat Al-Isra ayat 36 itu ada 2 poin utama yang kemudian kita perlu pahami. Yang pertama adalah larangan berprasangka dan berkata tanpa ilmu. Saya begini ya, salah satu ahli tafsir di Indonesia itu kan Profesor Dr. Quraisy Shihab sama Gus Baha. Ini orang-orang yang keilmuannya tidak perlu dilakukan. Kadang-kadang masih dikomentari sama orang yang nggak punya ilmu. Kualitasnya profesor seperti Quraisy Shihab dikomentari oleh mereka yang hanya ikut pesantren kilat. Karena ikutnya pesantren kilat ya sifatnya seperti geluduk, dar, nggak ada isinya. Ini yang dimaksud dengan larangan berprasangka, apalagi berpendapat tanpa ilmu. Makanya ibu-ibu sendiri ketika melihat medsos seperti itu, selalu saya sampaikan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena kalau pendapat ahli itu pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan, sementara kalau orang yang ahli berpendapat, selama dia bisa ngomong itu bisa berpendapat, padahal nggak punya ilmunya. Yang terjadi jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Belum. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak nggak pakai otak. Gajah dibelangkoni nggak muat. Loh. Gajah di belakoni ini Nggak muat, dasnya besar kepalanya. Masa pakai belangkonmu kan nggak muat. Gajah dibelangkoni, lek ora gagah ya aja dilakoni. Nah, itu loh. Gajah dibelangkoni. Yen ra Kalau kurang gagah. gagah ya jangan dinikahi. Ya. Apa tadi, Pak? Nah, gajah dibelangkoni. Nek ra gagah Era aja. gagah nggak usah. Tadi Bira. nikahi, ngono lho. Ngono, ngerti pura? Kak. Gajah dibelangkoni. Terlihat indah sebelum dimiliki. Iya. Sesuatu itu kan kelihatan menarik, kelihatan indah Betul. Ya. sebelum dimiliki. Iya. Wow. Begitu dimiliki, ternyata mobil cuma seperti ini. Tapi ya itu, Pak, ya itu. Indahnya dari luar sama dalam itu. Ya. Apa? Kelihatannya dari luar, wah, mahal. Tapi Dari dalam? loh, dalamnya biasanya murah.
Ada dalamnya murah, dalamnya Contoh mahal. luarnya mahal, dalamnya murah contohnya. Ya biasanya rumah. Iya toh. Luarnya kelihatannya bagus, settingannya wah, tapi dalamnya ya sedang-sedang aja. Omongnya sapa? Kuwi omahmu. Loh, makanya saya bilang seperti ini, siapa tahu dibangunkan lagi ya. Loh, dibangunkan lagi apa kamu turu kok dibangunkan lagi? Maksudnya digawe ke meneh kae. Ya Allah. Betul. Sama aja, kamu kondektur sama direktur, bedanya apa? Ya direktur kan ya Tertinggi. kalau kondektur kan hanya di jalan. Nah, gitu. tapi kan beda, kalau direktur kan mahal, Ya, ya, ya. kerjanya di dalam gajinya mahal. Kalau kondektur kan di luar, Ya, ya, ya toh gajinya ya biasa aja. Jadi penyakit ya sama, jantung itu di dalam mahal. Nah. Kalau Di luar. kena panu kurap murah, ya toh. Jadi Ya. jangan dilihat. Kalau keluring ini penyakitnya puskesmas. Napa? Pusing keselio masuk angin. Wah penyakit diso banget. Oh, dosa banget. Terus dia kemarin nganu, komplikasi. Apa apa? Panu dan kurap. Penyakit kulit tok ya. Penyakit kulit tok. Jadi kita dilarang untuk berprasangka dan berkata tanpa ilmu. Kita tuh kan sering, Bu. Kadang-kadang ketika melihat postingan orang, kita nggak tahu senyatanya, faktanya seperti apa. Tahu-tahu ikut komentar. Lebih celaka lagi merepost, posting ulang. Itu mohon maaf, dosanya akan jariah, berantai. Terutama yang posting awal. Jadi orang-orang kayak saya itu menjadi rentan untuk diedit. Makanya saya bilang salah satu besok yang cepat masuk neraka itu editor. Kalau nggak hati-hati. Tukang potong. Ya. Tukang potong. Clipper, Oh, clipper. eh, Clipper. eh, Ya. Clipper, hati-hati. Clipper. Iya, iya. Ini yang biasa ngadit di sini siapa ini? Nah. Nih, Oh, itu. siapa namanya ini? Jovi. Jovi hati-hati kamu. Kalau Jovi bisa memviralkan kalimat-kalimat yang bagus, konten-konten yang bagus dari Sahur Time ini, surganya Jovi terbuka lebar. Amin. Tapi kalau sampai ngeditnya salah, Ya, ya. kemudian menimbulkan fitnah, saya dibully gara-gara Jovi. Hati-hati. Ketoknya kok habis ini nanti segmen ini dia langsung sholat Sholat apa tobat? sholat tobat. Nah, karena Jovi tanggung jawabnya beratnya 200.000. Yeay. Yeay. kabelnya kok gitu. Cie, Jovi cie. Cie. Yang habis joget tadi cie. Oh, tadi joget-joget toh? Joget-joget gini-gini. Enggak Bang. jadi. Jovi, sini balikin. Oh, enggak. Hati-hati kamu Jovi. Jadi editor tuh kalau pengen masuk surga juga cepet. Ya. Kalau editannya kemudian membuat kita ingat dengan Allah. Motongnya tepat. Kan kadang-kadang kita tuh nggak fair di dunia medsos. Saya ngajinya 1 jam, dipotong hanya 30 detik. Iya. 30 detik. Yang dipotong yang nggak asik. Kan kita begini, karakter traffic di medsos itu, kalau kita tuh ngaji bener, baca ayat, baca hadis, itu nggak pernah viral, nggak ada yang repost ulang. Tapi kalau kita punya kesalahan sedikit, potong, viralkan. Jadi apa? Lama-lama kita itu hanya ngincer kesalahannya orang. Lama-lama yang dicari-cari itu adalah hanya salahnya. Bukan benernya. Padahal ketika kita merepost yang benar itu potensi surga. Tapi merepost yang salah itu potensi neraka. Maka itu yang dimaksud jempolmu adalah harimaumu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur, 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 ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur, sahur, ayo kita sahur, 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 ayo kita sahur. This is sahur time. This is sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu Selamat Ramadan.
Jadi kesimpulannya Mbak Nanda, Kludik-Kluduk, Oke, Pak. tidak Oke, Pak. semua yang lewat di timeline itu harus kita telan mentah-mentah. Oke. Tidak semua yang viral itu pasti benar. Tidak semua yang FYP itu pasti baik. Ya. Makanya kita butuh untuk difilterisasi. Oh ini yang bisa saya pakai, ini yang enggak. Jangan ikut-ikutan yang lain. Saya sering mengatakan begini. Kenapa Al-Quran itu mengatakan wa min syarri hasidin idha hasad. Sebenarnya Bu, sekedar hasad itu boleh. Enggak apa-apa loh. Aku enggak senang sama Jovi. Jovi dikasih 200 kok saya enggak. Itu enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah ketika memprovokasi orang lain untuk ikut-ikutan membenci Jovi. Kamu jangan sama Jovi ya. Jovi itu gayanya kalau syuting khusyuk, padahal begitu break joget-joget sendiri. Iya kan? Iya. Kemarin Jadi tuh- kalau sekedar nggak seneng itu nggak apa-apa. Kenapa? Tapi yang menjadi nggak boleh itu adalah ketika memprovokasi, mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Aku nggak suka sama Nanda, boleh. Yang nggak boleh itu ngajak saja mah, bu, kamu jangan suka sama Nanda ya, begini. Itu yang dimaksud dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Orang hasud dan mengajak orang yang lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama. Maka saya bilang, tidak semua yang lewat di timeline, tidak semua yang viral itu harus ditelan mentah. Mungkin ibu-ibu juga punya pengalaman soal itu. Nah, Mau bertanya dipersilahkan. silakan dari yang Ibu, sebelah yang kanan apa sebelah- kiri dulu? Kanan boleh, kiri boleh. Ya Oke, kiri dulu deh, sebelah kiri kiri. dulu boleh. Udah nyala. Nah. Untung ya ini ya, pas bahas soal medsos, jamaahnya agak muda. Kalau yang episode sebelumnya tua-tua, mumet dah semua. Oke. Pas. Pas ini. Ya ini Ya. pas. Setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Apri. Oh, Bukan April, muda April. lagi, bukan April Ustadz. Saya 5 Oktober jadi singkatan Angkatan Perang Republik Indonesia. Oh, Apri. Namanya. Ini nama lainnya adalah Brotoyudo. Iya, betul. Nyun sewu Pak Ustadz, ini saya mau nanya, bagaimana caranya mengandani lah. Mengandani. Memberitahu Temennya anak. Jok Loduk. Injil. Ini sebangsa dengan Saya- gek. Memberitahu anak supaya bagaimana bermedsos itu dia ada batasnya. Karena susah sekali Ustadz ini saya selalu memberikan batasan supaya berhentilah atau mengurangi. Karena dengan selalu pegang HP itu lupa segalanya dia. Lupa sholat, lupa bekerja karena maaf ini bukan lansia, sudah lansia Ustadz saya, jadi anak saya mungkin sudah 30-an, jadi masih selalu pegang HP terus, susah sekali Ketergantungan tengah HP gitu, Bu. Injil. Ya. Bagaimana saya harus Mengomongi. Mengandani. supaya berkurang itu untuk Medsosnya. pegang medsosnya. Oke. Matur nuwun. Ngaten. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi Ibu Apri akan saya kandani ya, Ya, karena ya. dia minta mengandaninya. Mengandani ya. Mengandanisasi. Mengandanisasi. Saya dulu punya pengalaman anak saya yang kedua itu Bu, Neng Meka itu. Dulu waktu umur 2 tahun, itu mbak-mbak santri, kalau Neng ini nangis, itu solusinya HP. Akhirnya saya tegur, ini nggak boleh pegang HP sama sekali. Saya nyapeh Neng Meka itu akhirnya bisa lepas dari HP sampai 1 minggu. Ngalang-ngalain nyapeh dari asi ibunya, disapeh itu. Tapi hal itu harus saya lakukan. Jadi sekarang itu kalau dia pegang HP itu sembunyi-sembunyi atau waktunya terbatas. Dulu ketika 2 tahun, ketika nangis, ketika rewel kasih HP. Ketika nangis kasih HP. Ibu-ibu itu kadang-kadang juga kasih solusinya instan. Yang penting anaknya diem. Ini bukan mengedukasi, ini menjerumuskan. Lah kebiasaan itu harus dimulai dari nol, dari kecil. Jangan anak itu dibuat ketergantungan dengan HP. Hati-hati loh. Nanti apa-apa anak tidak tanya sama ibu, tapi tanyanya sama HP. Dan itu kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri. Anak rewel, anak nangis, anak nggak mau makan, dipancing dengan HP. Bu, ayo nak makan, lihat HP dulu. Akhirnya matanya lihat HP, kita ndulang. Ini udah salah, pendidikan yang salah. Makanya pendidikan parenting itu menjadi penting. Salah satunya apa? Bagaimana ketika ngatasi anak itu nakal. Kalau sudah terlanjur seperti itu Bu, ini menjadi susah. Makanya ayat tadi itu menekankan wagana anhu mas'ula. Kalau memang dia bisa diajak berpikir Bu, sampaikan kepada dia. Nah,
semua itu ada pertanggungjawabannya loh. Termasuk waktu. Waktu itu adalah amanah. Maka tidak boleh disia-siakan. Waktu itu adalah amanah. Makanya apa? Karena waktu itu amanah, maka dihabiskan harus dengan jelas arah. Jangan habiskan waktumu hanya untuk itu. Karena kalau orang itu sudah ada ketergantungan, itu namanya apa ya? Edik. Udah ada ketergantungan. Ini menjadi susah. Dan itu ternyata kebiasaan dari kecil ketika kita mendidik anak. Makanya ibu-ibu yang ibu muda ini ya, yang punya anak-anak, tolong jangan jadikan HP sebagai solusi. Kalau sometimes itu nggak apa-apa lah kadang-kadang. Ahyanan kata orang Arab, kadang-kadang. Tapi jangan selalu memberikan masalah anak dengan HP. Solusinya selalu dengan HP. Itu Bu ya. Ya. Moga Bu, yang Silakan, sekalipun. Suka. Selanjutnya. Udah hidup Bu? Wah, mau kata ini Lanjut, malahan kata ini. kok. Tadi udah hidup kamu off kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eni dari Lotus Globe. Apa kuwi? Lotus Globe. Lotus Globe. Globe. Gua ya ini Lotus Globe. Lah iya harus kemayu. Wow. Apa itu? What is the meaning of Lotus Globe? What it Ya, mean? Yang saya mau tanyakan, saya kan Aku dicueki aku. You say about Lotus Glove and I don't know what is that. What it Lotus. mean? Lotus Globe. Apa itu Wow. Lotus Glove? Artinya, Artinya sarung tangan. Oh, alah Pabrik sarung glove. tangan. Pabrik sarung Tangan. Lotus Globe. Kemayu Itu nomor, nih. itu nama pabrik sarung tangan. Nama pabriknya Gus. Lotus Lotus Glove. Glove. Oh, halah. Oh, Glock ini Lotus Globe artinya kaos tangan. Bukan. Bukan. Glove itu kan artinya sarung tangan. Iya. Pabriknya namanya Lotus. Iya. Lotus itu kan tanya situs. Situs Yang mau saya tanyakan, Iya. Gus, saya kan ibu-ibu zaman dulu ya, Gus ya. Ibu zaman out. Out. Nah. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial sebagai ladang pahala saya, Gus? Oke, ini bagus Seperti ini. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Ibu siapa tadi? Bu Ibu Eni. Benny. Anyone Gimana? dari Lotus Globe. Nah, harus ceria. Iya. Jadi globe-nya tadi saya masih mikir antara glove pakai V atau globe pakai B. Nah, beda Pak? ya beda, globe sama Glove. glove itu beda. Kalau glove pakai V itu sarung tangan. Ya, Kalau kalau globe glove- itu bola dunia itu. Glove. Pakai V kan? Iya, kayak teman saya latihan bahasa Inggris. Iya. Dibaca. Penggaris itu kan bahasa dibaca di penggaris apa? Ruler. Nah, itu kan. Gurunya bilang, "Tolong R-nya dibuang." Uler. Padahal yang dibuang harusnya R-nya yang belakang. Belakang. Uler. Nah, bahasa Inggris itu gampang kok. Gampangnya itu, Pak. Ya kan bahasa Inggris itu gampang sebenarnya. Untuk mempelajari ya, Pak. Mm-mm. Kamu bisa ya? Gampang bahasa Inggris sih. Wong Bahasa di- Inggrisnya buku. Buku jatuh. Gedebuk. Nah. Jam tangan bahasa Inggrisnya. Clock. Jam tangan rusak. Clock. Kucing bahasanya Cat. Kucing sikile papat. Dari dulu. Cat biyen. Kan iya. Bahasa Indonesia. dari Kucing dulu. cemplung kolam renang. Oh, mati loh. Nah, Lah. kan kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing kecemplung kolam renang ketes. Gampang bahasa Inggris itu. Kalau baluk panjang itu apa? Long. Kalau beras, Rice. Rice. kalau beras panjang. London. Lah kok dimakan. Wih kudune tak Lah, bahasa gawe Arab juga lah. gampang. Bisa ini. Gampang Iya, bahasa iya. Arab itu. Kalau garisan kan Madarusatun. Mr. Ratu. Anu Mister Ratun. Kan bahasa Arab itu kan memang bukunya belakangnya un Un, kan. iya. Tadi ternyata tidak semuanya un. Oh gitu ya, Pak? Obat manjur bahasa Arabnya mustajab. Mustahil. Gampang. Iya, iya. Jalan gajah jalan tengah laut mustahil. Nah, penyanyi keroncong Mus Mulyadi. Pemain dangdut Gampang. Musdalifah. Musdalifah. Bagaimana kita menjadikan medsos ini menjadi wasilah hidayah? Jadi bijaklah bermedsos karena bijak bermedsos itu menjadikan hati tenang. Salah satunya apa? Menjadikan medsos kita ini sebagai wasilah untuk dakwah. Ibu habis sahur time bareng Gus Miftah. Oh ada nasihat-nasihat yang bagus, direpost, diposting. Problemnya adalah kita tuh nggak menarik untuk melihat postingan-postingan yang bagus. Kalau orang kemudian bertanya begini, saya tuh kalau punya amal baik nggak berani posting ya, Bah.
Anda salah. Posting saja. Karena kalau hari ini konten yang baik itu tidak diposting, maka yang merajai timeline dan yang FYP itu adalah konten-konten maksiat. Maka saya selalu menyampaikan, kampanyekan kebaikan dengan diposting. Posting saja, Bu. Tapi ya benar, Anda ke panti asuhan, nyumbang panti asuhan, diposting nggak apa-apa. Yang menjadi masalah nggak nyumbang tapi ikutan posting. Membersamai anak yatim rasanya adem. Lah iya. Ngomong jalo es kok gue. Diposting saja, malam-malam jam 2 malam bikin postingan. Wah, tahajud yuk padahal micak tidur. Kalau pas malam Jumat itu kamu keliling tuh. Keliling, naik mobil. Keliling karena mau keliling sudah imsak, sudah selesai. Nggak usah cerita ya, nggak usah cerita. Maka kesimpulannya adalah gunakan medsos sebagai alat, jangan sampai kita diperalat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Fardhi syahri. ramadhana hadis sanadi imanan wahtisaban fardhon lillahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Dan juga tidak lupa dari Kementerian Koordinator Koordinator. Bidang Pangan, terima kasih ibu-ibu yang hadir pada Makasih, pagi hari ini. Ibu-ibu. Terima kasih dari Lotus Glow, makasih. Terima kasih, jangan lupa di jam yang sama setengah 4 sampai Ya. setengah 5 bisa melalui jaktv.com dan juga melalui aplikasi video, apalagi di Sahur Time bersama Agus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.